Halo guys, jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas satu isu yang katanya panas dan sensitif. Apa itu? Poligami. Kenapa ini dibahas? Karena ini berangkat dari satu pertanyaan dari zaman ke zaman sejak dahulu kala, yaitu kenapa sih laki-laki itu selalu terpikir kawin dulu setelah dia menikah untuk yang pertama kali, dan selalu terpikir untuk nikah lagi dan nikah lagi. Kenapa hal seperti ini terjadi? Ada dua hal yang perlu dijelaskan di sini. Yang pertama, secara data psikologi. Secara psikologi, seorang laki-laki memang tidak memiliki software setia dan tidak didesain untuk setia, tetapi dia didesain untuk bertanggung jawab pada semua anak-anak dan istri-istrinya. Oleh karena itu, seorang laki-laki kalau dia mampu dari 6 kriteria, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan dia untuk menikah lagi dengan maksimal 4 orang istri. Kenapa? Karena Allah langsung yang dari atas langit ke-7 yang mengizinkan laki-laki untuk menikahi maksimal 4 orang istri. Yang kedua adalah data di lapangan. Meskipun laki-laki tidak memiliki software setia kepada satu istri dan tidak didesain untuk setia, tapi data di lapangan menyebutkan 90% lebih laki-laki tidak mungkin berpoligami. Kenapa? Karena mayoritas laki-laki hari ini adalah laki-laki yang takut kepada istrinya. Ada banyak faktor ketakutan ini, misalkan yang pertama, dia tidak memiliki standing mentality yang tangguh dalam menghadapi istrinya sendiri dan cenderung menghindar untuk membahas poligami kecuali hanya sekedar bisik-bisik di antara bapak-bapak. Yang kedua, dia tidak memiliki mental untuk menerima bulian, takut dibully ribuan komentar negatif di media sosialnya. Atau yang ketiga, dia takut kehilangan job, takut kehilangan endorse, apalagi selebgram, TikToker, Facebooker, atau YouTuber, termasuk juga para pejabat. Dan yang keempat adalah faktornya misalkan dia memang tidak memiliki kemampuan dari sisi harta, dari sisi fisik, dari sisi finansial, kemudian juga dari sisi psikologi, dan ada banyak faktor lain yang membuat dia juga tidak mungkin untuk bisa berpoligami. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa saya berani membahas tentang poligami? Bahkan menulis status-status poligami di Instagram dan Facebook. Ini sebuah pertanyaan yang menarik banget. Jawabannya adalah, apalagi yang harus kita takutkan tentang ayat Allah. Membahas poligami, menulis poligami, sama seperti halnya menulis atau membahas ayat Allah tentang zakat, tentang sholat, tentang puasa, tentang ibadah-ibadah apapun. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita bawa menjadi baper. Kenapa? Karena kita hidup di bumi Allah, kita makan dari rezeki Allah. Ngapain kita takut menghadapi bulian manusia? Dalam episode sebelum ini saya sudah jelaskan 3 manfaat penting kita dibully. Dan kita kalau tahu ilmu ini tidak akan pernah takut terhadap bulian. Jadi membahas poligami adalah hal yang biasa dan bukan hal yang aneh. Dan juga poligami adalah ibadah yang tertinggi dalam bab pernikahan. Tidak boleh masuk ke dalam bab ini kecuali bagi laki-laki yang mampu saja. Ibadah poligami sama seperti ibadah haji. Dia melibatkan fisik dan harta. Maka tidak boleh sembarangan laki-laki untuk masuk ke dalam ibadah yang khusus ini. Kalau hari ini poligami itu tercoreng, itu adalah oknum laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan menikah diam-diam. Padahal kalau seorang laki-laki yang betul-betul punya standing mentality yang tangguh, seharusnya dia berani mengambil resiko dan dia siap bertanggung jawab atas resiko yang dia ambil. Artinya, kalau pernikahan pertama dipublikasi, maka pernikahan kedua, 3, dan 4 adalah wajib dipublikasi demi menghindari fitnah. Itulah sebabnya tidak sembarangan laki-laki bisa masuk bab ini karena ini bab yang jauh lebih rumit. Kalau yang pertama saja gagal, maka apalagi yang berikutnya. Kalau misalkan ada orang mengatakan, saya itu buktinya yang nikah poligami cerai juga. Oke, bagaimana cara kita meluruskan statement ini? Kalau ada orang yang mengatakan ada yang berpoligami bercerai, maka ketahuilah hari ini di pengadilan agama mayoritas kasus perceraian itu 99% lebih
didominasi oleh perceraian dari pernikahan monogami, bukan poligami. Jadi yang salah adalah oknumnya dan bukan syariatnya. Karena syariat ini akan berlaku terus sampai hari kiamat kelak dan memang bukan untuk semua laki-laki. Jadi semoga penjelasan ini menjadi jawaban atas pertanyaan yang menggantung selama ini, kenapa di kepala laki-laki itu selalu terpikir untuk menikah lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.